atau pendampingan untuk pelaksanaan penilaian mandiri Satawet tahun 2026. Hari ini adalah kegiatan Monef dan checkpoint pertama untuk penilaian tahap kedua. Nanti kita akan lebih banyak diskusi sekiranya ada hal-hal yang mungkin dari Bapak Ibu sekalian, koordinator, verifikator, maupun operator serta admin Malang 1 Data yang beberapa hal yang belum difahami oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti Bapak Ibu bisa kita diskusi di sini atau mendengarkan dari rekan yang lain, mungkin mempunyai permasalahan yang sama. Seperti yang kami sampaikan di awal pada saat technical meeting kemarin, penilaian tahap kedua ini sangat penting sekali dan kita mengharapkan semuanya untuk bisa mengikuti. Karena nanti output dari kegiatan penilaian tahap kedua ini adalah kami akan mengeluarkan nilai indeks pembangunan statistik untuk masing-masing perangkat daerah maupun unit kerja yang ada di lingkungan pemerintah Kota Malang. Dan untuk penilaian tahap kedua ini nanti akan kita susun pemeringkatan nilai. Jadi akan kita gabung mulai kelurahan, Pasyankes maupun perangkat daerah. Ojo diilangno coret. Ojo dilangno ya oleh Sampuro. Sementara di mute dulu. Istilahnya begini, Bapak Ibu sekalian. Audio, suara. Nanti kami akan mengirimkan hasil seperti tahun kemarin. Pemeringkatan ini kenapa tidak ada pembagian kategori? Karena pada intinya penilaian mandiri ini sama, baik unit kerja, Pasyankes, kelurahan maupun perangkat daerah. Sehingga kami mengharapkan termasuk di penilaian mandiri ini pun untuk Kominfo maupun Bapeda juga kami harapkan untuk mengikuti. Karena nanti akan muncul nilai IPS-nya. Sebelum nanti secara teknis diskusi sama rekan-rekan tim atau ada pertanyaan, mungkin saya akan sedikit share kondisi terakhir per hari ini jam 8 untuk progres penilaian mandiri. Sudah masuk ya, maksud saya terlihat. Jadi di sini rekapitulasi penilaian mandiri untuk semua kategori dari 102 yang mengikuti, yaitu perangkat daerah, kelurahan, dan Pasyankes yang sudah mengajukan di dalam portal Satawet, penilaian Satawet, ada 23 yang mengajukan judul. Yang sudah mengupload ada 18.
pendaftaran akun, ini mendaftarkan verifikator dan operator ada 17. Bahkan sudah ada yang selesai melakukan penilaian operator yang sudah dilanjutkan ke verifikatornya. Ini perlu kami ingatkan untuk hati-hati karena sudah submit. Kalau ada perubahan, hanya ada tinggal satu kesempatan, yaitu pada saat merubah di verifikator, baik data dukung maupun jawaban. Dari rekapitulasi ini, kalau kategori perangkat daerah dari 28 yang sudah pengisian judul ada 6, upload SK ada 6, pendaftaran akun ada 6. Penilaian operator 1. Ini kayaknya salah, yang verifikator dan kirim ke tim ini belum ada. Izin Pak Bayu. Oke. Izin Pak, itu memang sudah ada Pak, jadi sudah ada yang kirim ke dari verifikator ke tim penilai. Memang sudah ada. Kalau PD itu kayaknya DLH. Oh, sudah selesai. Oke. Berarti yang di A rekapitulasi harus dirubah ya. Oh iya, oke Pak. Saya lanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Untuk kelurahan juga sama. Dari 57 sudah ada yang mengisi judul 13, upload SK 9, pendaftaran akun 9, penilaian operator ada 1, verifikator 1, kirim ke tim penilai ada 1. Untuk Fasiankes juga sama. Ada yang sudah selesai ada 1 dari 17, mulai RSUD dan 16 puskesmas. Ini progresnya. Dari sini nanti akan ada semua ini. Bapak Ibu sekalian, setelah ini nanti akan kami kirimkan surat progres ini ke masing-masing perangkat daerah dan unit kerja. Sehingga pimpinan perangkat daerah maupun pimpinan unit kerja itu bisa mengetahui sampai sejauh mana. Ini pun sebenarnya tahun kemarin juga kita laksanakan. Tapi kenyataannya pada akhirnya masih ada beberapa perangkat daerah maupun unit kerja yang tidak melakukan penilaian mandiri. Sehingga nilai IPS-nya 0,00. Sehingga pada saat surat keluar, banyak kepala perangkat daerah maupun lurah maupun kepala Fasiankes yang klarifikasi ke kami, kenapa nilainya 0. Kalau seperti ini misalnya, tidak pernah melakukan penilaian mandiri, pasti angkanya akan 0. Karena sistem yang secara otomatis langsung menghitung nilai tersebut. Itu dari saya, Bapak Ibu sekalian. Monggo setelah ini diteruskan oleh rekan-rekan tim dari Kominfo. Serta memandu diskusi. Mungkin langsung diskusi atau masih perlu ada penjelasan beberapa hal untuk kegiatan ini. Monggo saya serahkan ke Mbak Natasha dan tim. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu produsen data, baik dari perangkat daerah, kelurahan maupun Fasiankes. Seperti yang dikatakan Pak Bayu, dan surat yang kami edarkan kemarin, hari ini agendanya yaitu helpdesk penilaian mandiri.
Gitu. Jadi apa saja yang Bapak Ibu rasa ada kesulitan, monggo Bapak Ibu bicarakan, Bapak Ibu tanyakan di sini biar bisa jadi pembelajaran untuk yang lain juga. Mungkin sebelumnya ada yang sedikit yang akan kami sampaikan. Izin share screen. Ya. Jadi untuk pengisian judul kegiatan Bapak Ibu sudah disampaikan oleh Badan Pusat Statistik atau Pembina Data Kota Malang pada beberapa kesempatan bahwa yang namanya judul kegiatan statistik itu selalu di awal, jadi ada formatnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memperhatikan pada kegiatan peningkatan kapasitas beberapa kali selalu ditekankan. Jadi format penamaan judul kegiatan itu di awalnya disebutkan cara pengumpulan datanya itu seperti apa. Apakah kompilasi data atau survei. Lalu selanjutnya mengikuti. Begitu. Jadi untuk Dikbud ini contohnya itu sudah benar, kompilasi data, lalu apa topiknya. Kemudian untuk Diskopindak ini juga sudah tepat. Jadi cara pengumpulan datanya kompilasi, lalu diikuti topiknya apa, disebutkan. Kemudian untuk DLH juga sudah benar, kegiatannya survei, kemudian topik surveinya apa, disebutkan. Nah, untuk inspektorat ini mungkin nanti bisa dilakukan pembenaran setelah des verifikasi nih pada bulan depan, karena ini sudah mengisi judul kegiatan dan pendaftaran akun, mungkin juga sudah mulai melakukan penilaian mandiri hari ini, jadi enggak apa-apa, mungkin bisa diubah nanti ketika setelah des verifikasi. Kemudian untuk PKPSDM ini juga sudah benar disebutkan cara pengumpulan datanya seperti apa, pendataan, kemudian disebutkan topiknya. Nah, untuk PKAD ini juga sama seperti inspektorat, perlu dilakukan pembenaran judul nanti. Kemudian ini untuk yang kelurahan, kami rasa banyak, nggih. Jadi itu tadi, kalau Bapak Ibu memperhatikan, sering kali dijelaskan oleh BPS ketika Bapak Ibu mengisi judul kegiatan, menyebutkan judul kegiatan, itu disebutkan dulu di awalnya cara pengumpulan datanya seperti apa. Jadi jangan langsung topiknya, begitu. Seperti contohnya Ororodowo ini, topiknya langsung disebutkan. Nah, ini cara pengumpulan datanya disebutkan dulu di awal. Apa? Misalnya seperti ini kompilasi data. Jadi yang tepat kompilasi data prasarana peribadahan, seperti itu. Mungkin yang belum melakukan pengisian judul kegiatan bisa diperhatikan lagi. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan atau keluh kesah terkait penilaian mandiri ini, monggo bisa ditanyakan. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau ada kesulitan, silahkan kita diskusi saja. Bisa langsung raise hand atau ketik di kolom chat sehingga kita bisa memberikan penjelasan pada Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin ada beberapa indikator yang Bapak Ibu rasa belum jelas, mau dijelaskan lebih lanjut. Boten apa ditanyakan saja di sini, mungkin nanti akan saya jelaskan satu persatu.
Oke, menjawab pertanyaan dari Pak Joko di kolom chat. Judul kajian identifikasi kondisi kehidupan layak dan arahan kebijakan. Izin Pak Joko, ini kegiatannya, cara pengumpulan datanya survei ya? Kalau survei, mungkin bisa diperbaiki judulnya, ini kan topiknya mengenai kondisi kehidupan layak dan arahan kebijakan peningkatan kapasitas perempuan pekerja perumahan gitu deh. Mungkin bisa diganti judulnya, awalnya disebutkan survei, kalau memang benar survei ya, cara pengumpulan datanya, kemudian dilanjutkan survei, topiknya apa. Ini sepertinya agak panjang kalau disebutkan sekalian, dan arahan kebijakan. Arahan kebijakan ini kayaknya outputnya dari kegiatan ini hasilnya apa, lalu arahan kebijakannya seperti apa begitu. Jadi mungkin judulnya cukup di survei kondisi kehidupan layak begitu. Kalau menurut saya. Kemudian dari Kelurahan Blimbing, izin bertanya, jadi untuk judul harus ada kompilasi data, G. Kalau memang cara pengumpulan data dari kegiatan statistik yang Bapak Ibu ajukan adalah kompilasi data. Namun kalau kegiatannya survei, berarti judulnya harus menyebutkan survei seperti itu. Kemudian dari Puskesmas Rampal Celaket. Sudah. Dari Kecamatan Sukun, izin bertanya kalau kegiatan musren apa bisa dimasukkan? Nomor Musren ini apakah ada tahapan pengumpulan datanya, kemudian pengolahan datanya, lalu analisis datanya, kemudian penyebarluasan, Bapak Ibu. Kalau memang ada tahapan itu dari pengumpulan data sampai penyebarluasannya, monggo bisa diajukan dengan menyesuaikan judulnya tadi. Jangan langsung musrenbang begitu. Mungkin kalau seperti Sukun itu bukan kegiatan musrenbangnya ya yang diajukan judulnya, tapi kompilasi data hasil pelaksanaan musrenbang. Itu mungkin bisa. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Natasha, pasti akan ada pengumpulan data, ada analisa. Analisa ini bagaimana caranya Anda menganalisa pemeringkatan usulan dan lain-lain. Jadi seperti itu. Bukan kegiatan musrenbangnya. Jadi yang perlu difahami oleh rekan-rekan sekalian, kegiatan statistik seperti selama ini yang sudah sering kita lakukan atau kita jelaskan, baik di kegiatan pembinaan tata kelola statistik maupun kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan, seperti yang di sini di chat itu Dikbud juga saya menyampaikan seperti kemarin tanggal 25, 27 itu kita mengadakan kegiatan. Jadi bukan hanya kayak musrenbang ini, kegiatan statistik itu bukan kegiatan musrenbangnya, tapi kegiatan yang menghasilkan data. Menghasilkan data itu apa? Bisa dari sisi survei, bisa dari kompilasi data. Nah, kalau kegiatan itu tidak menghasilkan data, tentunya juga tidak bisa disebut sebagai kegiatan statistik. Kasarannya, kegiatan rapat koordinasi itu tidak menghasilkan data, kan? Tidak ada pengumpulan data dan lain-lain. Jadi mungkin itu tambahan dari saya untuk bisa difahami oleh rekan-rekan sekalian. Monggo dilanjut Mbak Natasha. Oke, Pak. Kemudian dari Dinkes, izin bertanya, judulnya harus diawali dengan survei
Kemudian XX periode atau kompilasi data XX periode. Oke, betul Pak. Jadi yang perlu ditekankan adalah pada judul itu disebutkan cara pengumpulan datanya seperti apa, gitu. Di awal, survei K atau kompilasi data itu disebutkan terlebih dahulu. Jadi jangan langsung topiknya. Gitu. Kemudian dari inspektorat, kalau kegiatannya selain kompilasi data juga ada analisis data, scoring, dan penilaian. Apa bisa disebut kompilasi data? Bisa, Bu. Kalau datanya yang Ibu dapatkan untuk melakukan scoring, kemudian analisis data itu dari pengumpulan administrasi, mungkin scoring analisis data nilai sakit mungkin G. Nah, itu kan nilai-nilai sakitnya Ibu dapatkan dari mengumpulkan dokumen-dokumen nilai sakit dari beberapa perangkat daerah seperti itu. Nah, itu masuk ke kompilasi data. Kemudian dari Kelurahan Wonokoyo, untuk memasukkan indikator penilaian pakai akun admin apa operator. Memasukkan indikator penilaian. Ini maksudnya mungkin memulai penilaian mandiri, nggih, Bapak Ibu. Memulai penilaian mandiri, kemudian mengisi lengkap, memasukkan bukti dukung, begitu maksudnya, nggih. Untuk melakukan itu bisa dilakukan oleh operator. Jadi admin di sini kapasitasnya hanya untuk mendaftarkan akun operator dan verifikator. Tapi ketika melaksanakan penilaian mandiri itu sudah tugas dari operator dan verifikator. Kemudian dari Dikbud, mohon maaf mau bertanya, untuk judul Dikbud apa sudah benar, nggih? Itu tadi sudah benar, Ibu. Kalau kompilasi data sudah menyebutkan cara pengumpulan datanya, itu sudah benar. Kemudian untuk menunjang data dukung, apakah kami bisa meminta sertifikat kegiatan peningkatan kapasitas dan pembinaan tanggal 25? Bisa, Ibu. Ini masih proses di internal kami. Nanti kalau sudah selesai, sertifikatnya kami bagikan di grup satu data. Kemudian dari Kelurahan Bimbing, izin bertanya lagi untuk judul kompilasi data survei profil penduduk Kelurahan Belimbing apa diperbolehkan? Nah, ini double ya, Bapak Ibu. Kompilasi data survei ini double. Mestinya kegiatan statistik itu hanya mencakup satu cara pengumpulan datanya, kompilasi data ataukah survei. Jadi jangan disebutkan semuanya. Semaman saya kalau topiknya profil penduduk kelurahan itu pasti kompilasi data. Ini kompilasi ya, Bapak Ibu, bukan komplikasi. Mohon maaf. Itu di kolom, ngapunten Bapak Ibu, itu di kolom chat ada dikirim oleh Mbak Yua. Materi terkait format judul kegiatan statistik sektoral, mungkin Bapak Ibu bisa baca sedikit-sedikit. Kalau Bapak Ibu lupa, seharusnya Bapak Ibu menyimpan materi ini kalau Bapak Ibu download ketika kegiatan peningkatan kapasitas. Dari Satpol PP, izin bertanya bagaimana cara mendaftarkan akun operatornya. Ini berarti saya demokan lagi, ya, karena minggu lalu sebenarnya sudah sempat dijelaskan. Jadi untuk mendaftarkan akun operator, izin share screen ya Bapak Ibu. Untuk mendaftarkan akun operator terlebih dahulu admin masuk menggunakan akun admin Malang 1 Data. Kalau Satpol PP berarti kalau belum dirubah username dan passwordnya seperti ini. Jadi admin masuk dulu ke Malang 1 Data. Mungkin dari Satpol sudah diubah passwordnya, ini kami coba dari akun Kominfo. Jadi ketika admin sudah berhasil masuk ke
website Malang 1 Data, dipilih ini penilaian mandiri Bapak Ibu. Klik masuk. Nah, kemudian setelah memasukkan judul kegiatan statistik, jadi terlebih dahulu masukkan judul ini Bapak Ibu. Kalau sudah masukkan, ini saya takut mau coba-coba, mungkin dari Kominfo nanti mau mencoba langsung. Jadi setelah memasukkan judul, Bapak Ibu klik simpan, nanti otomatis akan muncul upload SK dan manajemen user, begitu. Jadi sesuai yang telah kami jelaskan minggu lalu, akun operator dan verifikator baru bisa didaftarkan ketika Bapak Ibu sudah upload SK. Nanti setelah masukkan judul, Bapak Ibu klik simpan, di sini akan ada pilihan upload SK dan manajemen user. Bapak Ibu lakukan dulu upload SK. Ketika sudah selesai upload SK, nanti Bapak Ibu klik kembali, Bapak Ibu klik manajemen user. Nah, di situ Bapak Ibu bisa mendaftarkan akun operator dan verifikator. Gitu. Ini kah? Nah, ini sebagai contoh Kelurahan Kedung Kandang, saya masuk menggunakan akun Kelurahan Kedung Kandang. Jadi setelah memasukkan judul, nanti akan ke blok abu-abu gini, Bapak Ibu judulnya. Maka dari itu kenapa kami tekankan ketika Bapak Ibu sudah judul itu tidak bisa diubah lagi, diubahnya melalui kami, gitu. Kemudian setelah upload judul, akan muncul manajemen user dan template SK. Template SK ini Bapak Ibu untuk mengetahui template SK-nya seperti apa. Kemudian Bapak Ibu klik manajemen user ini untuk terlebih dahulu menambahkan SK, kemudian mendaftarkan akun operator dan verifikator tadi. Begitu. Jadi seperti itu dari untuk Satpol PP. Itu tadi yang saya coba untuk Kelurahan Kedung Kandang. Itu bukan pengajuan asli dari Kelurahan Kedung Kandang tahun ini, ya Bapak Ibu. Tadi menggunakan website untuk coba-coba. Kalau mau ganti judul gimana ya Mbak? Sudah mengirim soalnya. Mungkin bisa hubungi VIC, Bapak Ibu. Jadi dari kami yang bisa mengubah. Dari Kelurahan Rampal Celaket, judul komparasi data pembangunan infrastruktur di Kelurahan Rampal Celaket. Apakah boleh? Nah, ini komparasi ini seperti apa, Bapak atau Ibu? Komparasi data itu menurut kapasitas kami selama mengikuti pembinaan dari BPS, tidak ada cara pengumpulan data itu komparasi data. Mungkin yang benar kompilasi, ya. Atau kalau memang di pengolahan atau analisis datanya Bapak Ibu melakukan komparasi, itu tidak apa-apa. Tapi cara pengumpulan datanya yang ingin dikomparasi itu dari cara apa? Kompilasi data kah? Atau survei? Gitu. Jadi komparasi data ini kurang tepat. Dari Kecamatan Sukun untuk upload SK, Bapak Ibu pertanyaan terkait cara menggunakan aplikasi, mungkin bisa Bapak Ibu cari tahu caranya. Jadi di dashboard SATA Awards itu ada buku pedoman atau buku panduan lengkap
untuk admin, operator, maupun verifikator itu bisa Bapak Ibu baca lagi. Kan sebenarnya ini sudah kami jelaskan minggu lalu, agar tidak mengulang pembahasan, mungkin Bapak Ibu bisa cek lagi di dashboard SATA Awards. Bapak Ibu scroll ke bawah, itu ada buku panduan untuk admin, operator, dan verifikator. Untuk upload SK ini kuasanya ada di admin, jadi Bapak Ibu bisa baca di buku panduan adminnya. Dari Pak Aris Saputra, akun operator 2 orang, tidak apa-apa ya. Dia tidak apa-apa, Pak. Disesuaikan saja di SK seperti apa. Dari kami, dari sistem tidak ada batasan. Akun operator harus hanya 1 atau berapa. Monggo disesuaikan dengan SK-nya. Dari DLH, izin bertanya untuk DLH kemarin kurang memasukkan bukti dukung, apa bisa direvisi? Karena ini sudah submit ke tim penilai, nggih. Bapak atau Ibu, mungkin revisi bisa dilakukan setelah des verifikasi bulan depan, begitu. Karena serentak setelah kami laksanakan des verifikasi, itu kami buka kembali akses untuk menambahkan bukti dukung, kemudian merevisi apa yang harus Bapak Ibu revisi. Jadi ketika Bapak Ibu sudah kirim ke tim penilai untuk saat ini, dan Bapak Ibu merasa ada yang ingin diubah, mungkin bisa disimpan dulu saja, sambil mengikuti kegiatan des nanti, kurangnya apa, setelah itu ketika masa sanggah, Bapak Ibu bisa upload kurangnya. Kemudian untuk Pak Roni, izin bertanya, jika ada perubahan judul yang terlanjur disubmit, harus menunggu des atau bisa kontak langsung. Nah ini kalau judul, kalau sebatas judul Bapak Ibu, itu bisa hubungi saja PIC kami, itu bisa kami ubah. Yang tidak bisa itu ketika Bapak Ibu sudah submit ke tim penilai. Jadi verifikator sudah submit ke tim penilai, untuk saat ini tidak bisa diubah pengisian penilaian mandirinya. Harus menunggu setelah des. Gitu. Jadi ketika sebatas judul saja yang ingin diubah, Bapak Ibu bisa menghubungi PIC kami. Jadi untuk mengingatkan kembali Bapak Ibu, terakhir dari pengisian penilaian mandiri ini ada di tanggal 23 Februari begitu. Nah, jadi waktu yang panjang itu mungkin bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk mengecek-ngecek kembali, kemudian verifikator juga untuk mengecek kembali apa yang telah diisi operator, kemudian dipikirkan matang-matang, jadi sebelum disubmit, Bapak Ibu sudah yakin dengan isian penilaian mandiri yang Bapak Ibu lakukan. Begitu. Nah, untuk manajemen waktunya itu kami serahkan sepenuhnya kepada produsen data. Bapak Ibu mau selesai penilaian dari operator kapan, kemudian mulai penilaian dari verifikator kapan, itu kami serahkan sepenuhnya ke produsen data. Yang jelas penilaian mandiri kami tutup bulan depan tanggal 23 Februari secara otomatis.
Oke, menjawab pertanyaan dari Pak Aris, apakah ada format khusus untuk bukti dukung? Ada, Bapak, sesuai yang telah kami sebutkan di website penilaian mandiri, kalau Bapak sudah berhasil masuk. Jadi formatnya PDF dengan maksimal untuk satu filenya itu 1 MB, begitu. Nah, untuk bukti dukung yang mungkin besar kapasitasnya lebih dari 1 MB, mungkin bisa di-upload di Google Drive saja, kemudian disebutkan linknya di PDF tersebut. Nanti akan kami buka dari situ. Jadi formatnya PDF maksimal 1 MB. Bukti dukung yang di-upload boleh lebih dari 1, tidak ada batasan. Monggo Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan. Dari Kecamatan Klojen, mohon izin bertanya, kami akan mengajukan judul penilaian survei kepuasan layanan prasarana publik hasil Musrenbang. Apakah bisa? Bisa. Ini bisa, Bapak Ibu. Judul ini sudah benar karena telah menyebutkan cara pengumpulan datanya, yaitu survei, kemudian topik pengumpulan datanya apa, itu sudah disebutkan. Jadi jawabannya bisa. Ini tidak tahu apa penilaian ini masuk ke judulnya, nggih. Ini harusnya dari surveinya saja. Survei kepuasan layanan prasarana publik hasil Musrenbang. Untuk Kecamatan Klojen mungkin sedikit yang akan kami tanyakan, nggih. Ini hasil Musrenbang ini maksudnya seperti apa? Apakah
survei ini, instrumen pertanyaan dari survei ini dibagikan ketika kegiatan musrenbang atau hasil dari musrenbang ini diukur kepuasannya, kok sepertinya agak aneh. Itu bagaimana? Biar judulnya lebih tepat Monggo, nanti. Kecamatan Klojen bisa open mic. Kecamatan Klojen, apakah pada saat kegiatan musrenbang panjenengan membagikan kuesioner ataukah musrenbang kasarannya musrenbang 2025 itu kan pelaksanaannya implementasinya di kegiatan 2026. Terus dilakukan survei kepuasannya nanti di tahun 2027. Nah, ini nih yang perlu diklarifikasi. Jadi musrenbang, pelaksanaan musrenbang 2024, pelaksanaan kegiatannya kan di 2025 kemarin. Baru dilakukan survei kepuasan pada masyarakat penerima manfaat pada tahun 2026 ini. Nah, itu yang kalau pemahaman kami, penilaian survei kepuasan layanan prasarana publiknya ada di situ. Kalau pada saat kegiatan musrenbang, Anda membagikan kuesioner, itu bukan tidak bisa dikatakan survei kepuasan layanan prasarana publik hasil musrenbang. Karena musrenbang 2024 itu adalah menyusun RKPD untuk 2025. Artinya, hasil musrenbang 2024, eksekusinya, pelaksananya ada di 2025. Baru bisa kita lakukan survei penilaiannya adalah pasca pelaksanaan. Artinya bisa saja di 2026 ini. Monggo Kecamatan Klojen, yang dimaksud seperti apa? Halo Klojen. Kecamatan Klojen. Kita pun malah hilang. Klojen. Waduh, kau no mic ya. Open mic. Ya wes, kalau nggak ada mic, jadi itu ya. Yang dimaksud yang mana? Monggo. Ada pertanyaan lain? Kemarin saya sampaikan kegiatan ini tidak terlalu butuh waktu lama, 1 jam saja cukup. Karena kami juga tidak ingin terlalu mengganggu Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin dari Mbak Natasha ada izin bertanya untuk mendaftar admin SATA SK. Wah ini Tanjung Rejo. Admin SATA itu sudah ada mulai tahun 2022 ya, masing-masing. Kalau lupa user passwordnya, silahkan langsung ke PIC untuk tanya. Nanti akan diberikan user password lagi. Mbak Natasha, ada pesan untuk rekan-rekan? Oke, mungkin itu tadi Pak, karena sudah ada beberapa yang sudah mengumpulkan ke tim penilai, padahal masih jalan 1 minggu. Mungkin Bapak Ibu bisa dipikirkan kembali secara lebih matang pengisian
aplikasi penilaian mandirinya, kemudian bukti dukung yang diupload begitu nggih. Jadi mohon jangan buru-buru karena deadline-nya masih bulan depan Bapak Ibu. Tanggal 23 Februari gitu. Karena ketika Bapak Ibu sudah submit ke tim penilai itu sudah tidak bisa diubah sampai nanti ketika masa sanggah setelah DES. Gitu. Sudah cukup Pak Bayu dari saya. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, sebagaimana pada saat kemarin technical meeting, kami pun juga mengingatkan hati-hati. Sekali lagi hati-hati pada saat operator mengisi jawaban termasuk mengupload bukti dukung. Sampai nanti yang terakhir jangan langsung disubmit, tapi bisa dibaca dulu, dikoreksi. Operator melakukan submit, artinya apa? Operator sudah tidak bisa menambah, mengurangi, mengedit jawaban maupun bukti dukung. Baru bisa dilakukan pembetulan oleh akun verifikator. Untuk verifikator bisa mengubah, bisa menambah, bisa mengurangi baik jawaban maupun bukti dukung. Ataupun sudah menyatakan memverifikasi, menyetujui apa yang sudah dijawab dan diupload oleh operator. Nanti sampai di indikator terakhir di sisi kanan atas, kalau diperbolehkan jangan langsung disubmit. Ini kadang lupa di sana. Jadi masih bisa lagi dilakukan edit. Waktunya sampai tanggal 23 Februari 2026. Jadi masih 23 hari lagi. Kalau sudah terlanjur submit, ini misalnya seperti satu perangkat daerah, satu kelurahan, dan satu puskesmas. Tadi, sementara semuanya tidak bisa edit. Harus menunggu pada saat kita lakukan klarifikasi dan masa sanggah di bulan depan. Dan itu waktunya terbatas, Bapak Ibu sekalian. Tidak panjang sampai 1 bulan, hanya beberapa hari. Yang saat ini masih bisa kita akomodir adalah seandainya admin Malang 1 Data pada saat memasukkan judul dan sudah dilakukan submit, selama belum dilakukan penilaian oleh operator, kami memberikan kesempatan untuk bisa dilakukan perubahan judul dengan menghubungi nomor PIC statistik. Nanti oleh teman-teman di sini akan dibuka kembali. Yang bisa kami lakukan hanya itu. Sedangkan untuk membatalkan penilaian, baik operator maupun verifikator, sistem terkunci meskipun admin utama dari aplikasi Malang 1 Data di sini untuk Sata Award itu tidak bisa membuka atau membatalkan. Baru bisa otomatis sistem akan terbuka kembali setelah dilakukan DES. Jadwal DES itu akan terbuka kembali. Bagi yang melakukan atau yang mengajukan sanggahan. Bagi yang merasa tidak melakukan sanggahan, menganggap sudah cukup, sistem
juga tidak akan terbuka. Jadi ini yang perlu saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti pada saat masa sanggah, semua perangkat daerah atau unit kerja itu akan terbuka sistemnya. Hanya yang mengajukan sanggahan. Dan saat melakukan des, itu bisa diterima oleh tim penilai dan juga oleh tim penjamin mutu dari BPS, maka akan dibuka. Karena yang bisa membuka nanti adalah langsung user dari penjamin mutu. Jadi itu yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Jadi kegiatan seperti ini juga kami beberapa kali melakukan, baik yang dilakukan oleh Bappenas maupun BPS RI adalah seperti ini sistemnya. Ya, saya pikir karena juga sudah lebih dari 1 jam dari awal kita, kalau tidak ada pertanyaan, kami ucapkan terima kasih. Minggu depan tanggal 6 Februari hari Jumat akan kita lakukan kembali monef dan juga checkpoint seperti hari ini. Tidak perlu lama. Monggo Bapak Ibu sekalian, apabila ada kesulitan, pertanyaan bisa disampaikan pada kegiatan tanggal 6 Februari nanti. Atau kalau merasa sungkan dan lain-lain karena dibaca oleh perangkat daerah lain atau unit kerja lain, bisa konsultasi melalui nomor PIC statistik persandian. Di kolom chat sudah ada, di webnya penilaian Sata Web juga ada. Nanti akan dijawab oleh teman-teman tim TPI Kota Malang di sana. Jadi itu saja untuk kegiatan hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Mudah-mudahan ke depan kegiatan ini semakin lebih baik dan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri kegiatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.